Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Firman Febriansyah. Di sini kita akan membahas mengenai basic configuration di MT-CNA. Di sini kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu pertambahkan perangkat mikrotik dan network seperti pada langkah akses mikrotik dengan VNet Lab di bab akses mikrotik. Nah, di sini lanjutkan dengan menjalankan Winbox dengan login, admin, password, kosongkan tidak diisi, dan pilih match address, lalu connect. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada contoh gambarnya. Di sini ada connect tuh 50D2, lalu di sini ada login, ada admin, dan juga password dikosongkan saja. Untuk selanjutnya, di sini untuk latihan kali ini, untuk perubahan password, kita akan pilih cancel saja. Nah, di sini silahkan atau teman-teman bisa klik cancel. Selanjutnya untuk mengubah hostname dengan cara GUI adalah pilih menu sistem identity ganti nama tanpa spasi. Lalu setelah itu teman-teman bisa klik apply lalu oke saja. Di sini saya mengisikannya dengan TKJ Maja. Di sini teman-teman seperti yang saya bilang lalu ketik apply dan juga oke. Nah, bila berhasil, hostname akan berubah menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat atau bisa screenshot juga contoh dari yang saya berikan. Di sini telah berubah namanya menjadi TKJ Maja. Kita lanjut selanjutnya. Di sini adapun cara CLI atau Apex, kita pilih terlebih dahulu menu new atau new terminal dan ketik perintah system/identity/set/name sama dengan tkj_maja 01. Di sini teman-teman bisa lihat ada konfigurasi atau contoh yang saya ketikkan atau komen. Bila muncul change your password, di cancel saja dengan tekan Ctrl+C pada keyboard teman-teman. Untuk teman-teman kita bisa lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi IP address. Nah, di sini teman-teman, karena pada topologi yang saat ini digunakan mikrotik terkoneksi ke internet dengan menggunakan Ether 1 secara DHCP, maka Ether 1 mendapatkan IP address dari internet dengan cara IP, lalu kalian atau teman-teman klik DHCP client plus apply atau apply. Apabila statusnya bound berarti berhasil, dan lebih rincinya lagi klik menu status. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini saya telah screenshot atau saya telah berikan gambar. Untuk secara lebih detailnya di layar monitor teman-teman ya. Kalian juga bisa screenshot, boleh juga. Selanjutnya di sini ada DHCP client, digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyedia atau server. Parameter yang didapat ketika request DHCP client yaitu ada IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, dan informasi tambahan lain. Mikrotik SOHO router by default mempunyai settingan DHCP client pada interface Ether 1 dan 1. Selanjutnya teman-teman menambahkan IP address. Sebelumnya, kita cek interface yang dimiliki router dengan mengklik menu interface. Di sini teman-teman bisa dilihat saya telah menyediakan screenshotan gambarnya. Selanjutnya kita tambahkan IP address di Ether 2 secara GUI, IP address plus isi address, dan pilih Ether 2 di interface, lalu apply dan oke. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat juga ya contoh gambarnya. Selanjutnya kita tambahkan IP address di Ether 3 secara CLI di terminal dengan mengecek terlebih dahulu interface yang sudah diberi IP address dengan perintah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada perintahnya juga untuk melihat interface menambahkan IP address di Ether 3. Di sini ada beberapa perintah yang harus teman-teman perintahkan atau ketik. Di sini ada interface/print dan juga IP address/add, address 10.10.10.1/24. Lalu di sini ada interface-nya Ether 3. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya, di sini setelah dicantumkan untuk perintah-perintahnya dan juga komen-komenannya di screenshot atau di pinggir penjelasan yang saya telah jelaskan. Selanjutnya di sini ada IP address CLI.
Di sini teman-teman boleh dilihat perintah masuk ke suatu menu IP address. Nah, di sini ada slash IP address. Ya, teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa dilihat ya untuk komenan yang saya telah cantumkan di atau pada gambar kali ini. Selanjutnya, teman-teman di sini ada contoh menghapus IP address. IP address slash remove numbers 2. Nah, teman-teman juga bisa dilihat ya. Di sini ada IP address network interface dan saya di sini telah komen ada atau perintah ya untuk menghapus IP address. Lalu di sini begitu juga untuk menambahkan, mengedit serta disable atau enable. Untuk praktek IP address gunakan IP di bawah ini dengan oktet ketiga no absen Anda. Lalu di sini ada ether 2 172.116. Di sini bebas ya untuk teman-teman bisa mengubahnya dan sebagainya. Di sini ada ether 3 10.10 titik bebas 1/24. Nah, di sini teman-teman ada trik about CLI. Hierarchy house. Di sini ada contoh komenan-komenan. Lalu di sini ada IP service. Router Mikrotik menyediakan layanan service untuk memudahkan akses ke router board. Secara default, service ini akan berjalan terus-menerus kecuali kita menonaktifkan service tersebut. Kita bisa mendisable service atau mengganti forward service demi keamanan router board kita. Di sini teman-teman bisa IP service, di sini IP, lalu service, lalu teman-teman sesuai dengan petunjuk yang telah saya berikan di layar monitor. Untuk keamanan bisa dirubah portnya ya, atau ditentukan dari mana aksesnya. Jika tidak digunakan bisa kita disable service-nya. Dan di sini juga ada IV service slash praktek. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox dan juga merupakan port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000 atau 3000 ya teman-teman. Di sini login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, di sini juga teman-teman ada router OS login management. Router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan untuk masuk ke dalam router. Konsol, serial, terminal, dan SSH, Wi-Fi, Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua opsi, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup, profil, pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Di sini ada user merupakan login user dan password dari suatu server. By default, Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user terbaru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan penghambatan berdasarkan IP address yang digunakannya. Di sini teman-teman bisa lihat ada sistem, selanjutnya ada user plus isi nama. Di sini saya telah memberikan suatu contoh atau screenshot gambar dari praktik saya. Di sini teman-teman bisa lihat, buatlah sebuah user dengan nama Anda, lalu cukup satu kata, berikan privilege user tersebut dengan full access. Di sini juga selanjutnya ada router OS login management group. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terhadap 3 grup di Mikrotik, full, read, dan read permission. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita diinginkan. Di sini teman-teman, saya telah screenshot 3 buah screenshotan. Buatlah sebuah user dengan nama, contohnya ada nama Anda, dan kelas. Berikan privilege agar user tersebut hanya bisa melakukan reboot via Winbox. Nah, teman-teman, ini semua telah memberikan contoh atau di screenshot ya sama saya, dimasukkan ke dalam sebuah presentasi.
Mohon maaf barangkali ada salah kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.